Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori diferensial parsial ya dalam bidang ekonomi. Nah, inilah penerapan teori diferensial parsial dalam bidang ekonomi. Nah, kita lihat dulu ya. Teori diferensial parsial ini diterapkan dalam berbagai masalah. Di antaranya adalah untuk mencari yang pertama itu adalah elastisitas parsial. Kemudian yang kedua optimasi dua variabel, termasuk di sini nanti maksimasi pendapatan, minimasi biaya, maksimasi laba atau keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah marginal rate technical substitution atau MRTS ya. Oke, langsung aja kita akan lihat ke elastisitas parsial. Nah, fungsi permintaan suatu barang selain ditentukan oleh harga barang itu sendiri, juga bisa ditentukan oleh harga barang lain, di mana barang lain itu adalah barang substitusinya atau barang komplementernya ya. Dan juga selain itu bisa ditentukan oleh pendapatan. Jadi fungsi permintaan selain ditentukan harga barang, boleh juga ditentukan oleh harga barang lain yang merupakan tadilah barang substitusi atau komplementer ya. Atau kemudian bisa juga ditentukan oleh pendapatan. Nah, misalkan ada dua barang, barang satu dan barang dua, maka fungsi permintaannya kita bisa tuliskan QD ya. QD1 sama dengan FV1, P2, Y. Atau QD2 sama dengan fungsi dari harga barang pertama, harga barang kedua, dan pendapatan. Artinya, fungsi pertamaan barang satu ini ditentukan oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatan. Nah, demikian juga permintaan barang yang kedua ya. Dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatannya. Oke, kita lihat dulu price elasticity of demand ya. Nah, inilah mencari kepekaan fungsi permintaan terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Nah, berarti kepekaan fungsi permintaan terhadap adanya perubahan karena adanya perubahan harga barang itu sendiri ya. Nah, itu kepekaan fungsi permintaan barang satu atau QD1 ya. Akibat perubahan harga barangnya. Namun maupun kepekaan fungsi permintaan barang dua akibat perubahan harga barangnya. Coba perhatikan di sini adalah dipengaruhi ini price elasticity of demand. Jadi kepekaan fungsi pertama permintaan barang akibat perubahan harga barang itu sendiri ya, baik ini P1 maupun P2 ya. Oke. Kita bisa tuliskan EQDP1 sama dengan delta. Saya buatkan di sini adalah delta ya. Delta akibat ini perubahan QD1 terhadap perubahan harga satu ya, barang satu per QD1 per P1. Atau boleh kita tuliskan EQD P2 ya. Oke, kepekaan fungsi permintaan yang kedua akibat perubahan barang Q2 ya. Perubahan harga barang Q2 itu adalah delta dari QD2 sendiri dibagi dengan delta perubahan QD2 dibagi perubahan harga barang kedua per QD2 ya, demand permintaan barang kedua per harga barang kedua. Oke, itu untuk price elasticity of demand, berarti karena dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri. Nah, gimana dengan cross elasticity of demand? Tadi kan perubahan elastisitas ini dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri dan barang lain. Nah, untuk cross elasticity of demand itu adalah karena adanya perubahan harga barang lain. Yang tadi dia adalah barang komplementer atau substitusinya ya. Oke, cross elasticity of demand inilah kepekaan fungsi permintaan terhadap perubahan harga barang lain ya. Nah, ini kepekaan fungsi permintaan barang satu akibat perubahan adanya harga barang lain itu yang P2 tadi ya, maupun kepekaan fungsi permintaan barang 2 akibat perubahan harga barang lain itu P1. Atau boleh kita tuliskan elastisitas dari permintaan ya, permintaan barang yang diminta ya dari si P1 akibat perubahan harga barang satu ya, itu sama dengan delta QD1 per, karena itu dari cross ya, berarti delta perubahan harga barang kedua ya per QD1 per P2.
atau EQD2P2 itu adalah perubahan QD2 dibagi dengan ini tadi cross dibagi dengan perubahan atau delta perubahan harga 1 ya per QD2 per P1. Oke, ingat hubungan antar komoditi ini jika hasil perhitungan cross elasticity of demand positif maka hubungan antar komoditi adalah substitusi. Ingat substitusi ya. Kalau misalnya hasil perhitungannya adalah negatif maka hubungan antar komoditi itu adalah komplementar. Oke. Nah, kemudian income elasticity of demand. Ini adalah perubahan, coba income, berarti adalah elastisitas, income elasticity ya. Ini adalah perubahan kepekaan permintaan terhadap perubahan pendapatan. Nah, yaitu adalah kepekaan fungsi permintaan barang satu akibat perubahan pendapatan, ataupun kepekaan fungsi permintaan barang dua akibat adanya perubahan pendapatan. Oke, ini sama ya, EQDY. Lihat di sini adalah income berarti ya, elasticity income of demand ya. Berarti adalah delta dari QD1 per delta Y ya, per QD1 per Y. Atau EQDY itu sama dengan perubahan QD2 per delta Y per QD2 per Y. Oke, kita akan buatkan dulu contoh soalnya ya. Nah, diketahui QDR itu sama dengan 2PJ. Nah, di sini adalah ada barang J dan barang R ya, dikurang dengan 30 PR ditambah dengan 0,05 Y. Di mana PJ adalah 3.000 dan PR-nya adalah 100. Y sama dengan 30.000. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai price elasticity of demand. Kemudian yang berikutnya nilai cross elasticity of demand. Kemudian income, nilai income elasticity of demand. Oke, kita yang berikutnya adalah hubungan antara komoditi dua-dua ini ya, antara si C dan si R. Oke, nah kita lihat dulu ya penyelesaiannya. Berarti nilai price elasticity of demand berarti adalah perubahan dari DQDR, ini demand ya, elastisitas QDR, QD ya, QDPR berarti sama dengan delta QDR per, ini perhatikan inilah price elasticity, berarti akibat adanya perubahan harga barang tersebut ya. Maka kita cari dulu berarti barang QR dulu ya, berarti adanya perubahan PR per PR ini DPR per QDR per PR. Nah, ini kita akan cari dulu DQDR per DR DPR ya. Oke, nah kita buatkan dulu yang ini. Dari sini persamaan ini kita buatkan berarti DQDR per DQDR per DPR. Berarti kita turunkan terhadap si PR. Nah, PR di sini ya. Si Q ini diturunkan terhadap si PR. Oke, maka yang lain itu jadi konstanta kan? Oke, maka hasilnya ini berarti jadi konstanta. Yang ini juga jadi konstanta. Si Y ini konstanta. Maka boleh kita tuliskan di sini berarti adalah minus 30. Oke, maka dapatlah untuk kita bisa buatkan di sini. DQDR per DPR berarti adalah minus 30. Per, berarti QDR. Oke, nah dari sini adalah sudah dapat QDR. Kita akan cari dulu QDR-nya ya. QDR kan yang ini ya. Oke, kita langsung cari aja. Kita buatkan kepersamaan ini. Oke, QDR berarti sama dengan 2 kali PJ. PJ-nya itu adalah 3.000 ya. 3.000 dikurang dengan 30 dikali PR. PR-nya berapa PR? Itu adalah dari sini ketahui 100 ya. 30 kali 100. Kemudian ditambah dengan 0,05 Y. Y-nya berapa? 30.000. Oke, maka bisa kita cari di sini adalah 6.000 dikurang dengan 3.000 ditambah dengan 0,05 kali 30.000 itu adalah 1.500. Maka dapat hasilnya 6, ini adalah
4.500 ya. Nah, dapatlah KDR-nya adalah 4.500. Kita langsung substitusikan saja ya. Berarti ini adalah min 30 per KDR-nya berarti 4.500 per PR-nya berapa, PR-nya diketahui di sini ya, per 100. Oke, berarti min 30 ini habis ya. Maka bisa kita tuliskan adalah minus 30 per 45 sama-sama dibagi, ini bagi 15 ya, ini 2 dan ini adalah 3. Maka dapat hasilnya adalah minus 2 per 3. Itulah si A ini. Nah, maka nilai price elasticity of demand itu adalah minus 2 per 3. Nah, sekarang yang B ya, ini yang A. Sekarang kita akan masuk ke B-nya. B, nilai cross elasticity of demand. Ini adalah akibat perubahan harga barang satu lagi ya, barang lainnya. Oke, maka boleh kita buatkan di sini EQDPR itu sama dengan berarti akibat adanya perubahan harga si J gitu ya, si barang si J. Maka boleh kita tuliskan di sini DQDR per, berarti inilah per DJ berarti ya, per D dari si PJ. Baru dibagi dengan QDR per PJ. Oke, kita langsung aja DQDR-nya. Berarti kita turunkan dulu si QDR ini terhadap si J. Kalau kita mau lihat si J berarti yang lain ini adalah sebagai, yang ini hanya sebagai konstanta ya. Maka hasilnya adalah DQDR per J ini berarti adalah kita lihat si PJ-nya aja. Sama dengan 2 ya, turun. Ini sebagai variabelnya maka turunannya sama dengan 2. Oke, 2 per QDR per PJ. Oke, QDR per PJ berarti QDR-nya adalah yang ini kan 4.500 ya. Kita tinggal masukin aja 4.500 per PJ-nya berapa, PJ-nya itu adalah 3.000. Tinggal dibagi 3.000. Maka dapat hasilnya 45 dibagi 30. Langsung aja hasilnya adalah 2 dikali dengan kebalikan 30 per 45 tadi adalah 2 per 3 ya. Kali dengan 2 per 3. Maka dapat hasilnya adalah 4 per 3. Nah, itulah si B-nya. Nah, sekarang yang C. Nilai income elasticity of demand. Berarti dipengaruhi oleh si income-nya ya, si Y. Maka langsung aja EQD PY berarti ya. PY berarti, sorry, bukan D. EQDY ya, EQDY. Oke, EQDY. Saya hapus dulu. Berarti itu sama dengan, berarti DQDR per, nah ini berarti terhadap si Y ya, baru dibagi dengan QDR per Y. Oke, kita turunkan berarti si QDR ini terhadap si Y, yang lainnya ini variabelnya ini adalah konstanta ya, turun dari konstanta ya 0. Maka langsung aja adalah 0,05 per QDR-nya adalah 4.500 tadi ya, 4.500 per Y. Y itu berapa? 30.000. Maka dapat hasilnya ini berarti 45 per 300 ya. Dapat hasilnya 0,05 dikali dengan 20 per 30. Sama-sama dibagi dengan 15. Sorry, inilah 20 per 3 ya. Maka dapat hasilnya adalah 1 per 3. Nah, itulah dia nilai income elasticity of demand. Nah, yang berikutnya hubungan antara komoditi R dan Y. Nah, dari sini kita akan melihat hubungannya adalah dari mana? Itu adalah dari cross elasticity of demand-nya. Nah, di atas tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya hubungannya positif, di sini kan hubungannya dapat kita lihat di sini adalah 4 per 3 ya, positif ya. Maka artinya ini menunjukkan bahwa hubungan antara R dan J itu adalah komoditi R dan J itu adalah
substitusi ya. Ini berarti adalah substitusi. Oke, kalau negatif itu adalah komplementer. Oke, kita akan lanjut lagi ke optimasi dua variabel. Oke, optimasi dua variabel. Nah, kita buatkan fungsi dua variabel Y adalah F dalam variabel persamaannya X1 dan X2 ya. Optimasi dua variabel ini yang akan kita lakukan adalah berapa nilai X1 dan X2 yang akan memberikan nilai Y optimumnya, baik maksimum maupun minimumnya atau minimum. Yang kedua, berapa nilai Y optimum itu? Yang tadi atau nilai bisa maksimum atau nilai minimumnya. Nah, saya buatkan dulu dalam bentuk tabel. Optimasi dua variabel Y sama dengan Fx1, X2. Maksimum, untuk mencari maksimum atau minimumnya, kita turunkan dulu. Y1-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 0. Oke, turunan pertamanya dicari ya. Nah, dari sini nanti kita akan cari X1 dan X2. Lihat di sini untuk maksimum berarti maksimum maupun minimum, maka turunan pertamanya kita cari dulu sama dengan 0 ya. Kemudian langkah kedua, turunan kedua dan matriks Hessian ya. Ini adalah untuk menyelesaikan nilai kalau persamaan linear dulu dengan menggunakan matriks ya. H sama dengan Y11, Y12. Ini determinan dari Y21, Y22 ya, determinan dari si matriks ini. Nah, itu untuk optimasi dua variabel, baik maksimum maupun minimumnya ya. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan cari D1-nya, inilah nilai Y11. Kalau lebih kecil dari 0, maka dia definitif negatif, artinya memberikan nilai Y maksimum. Kalau D1-nya, itu adalah determinan dari Y11 lebih besar dari 0 ya. Ini adalah berarti determinan dari Y11 ya, lebih besar dari 0, maka dia akan definitif positif. Definitif positif artinya adalah akan memberikan nilai Y-nya minimum. Nah, disinilah kita akan peroleh titik ekstrimnya. Kalau sudah dapat tadi X1, X2-nya, kita bisa dapat nilai Y-nya ya, maksimum atau minimumnya. Oke, kita akan lihat dulu dalam bentuk contoh soal berikut ya. Oke, diketahui di sini untuk maksimasi pendapatan dulu ya. Kita akan lihat maksimasi pendapatan. Diketahui R adalah 160 Q1 dikurang dengan 3Q1 kuadrat dikurang 2Q1 Q2 dikurang 2Q kuadrat ditambah 120 Q dikurang dengan 180. Nah, ini fungsi pendapatannya. Ini ditanyakan berapa jumlah produk 1 dan produk 2 yang harus diproduksi dan dijual sehingga dapat diperoleh pendapatan maksimum. Kemudian yang kedua, berapakah pendapatan maksimum tersebut? Nah, ini yang akan kita selesaikan dulu ya. Yang pertama kita selesaikan dulu yang A, berapa jumlah produk 1 dan produk 2 yang harus diproduksi dan dijual? Nah, ini diproduksi dan dijual ya. Sehingga pendapatannya maksimum. Nah, tadi kita sudah buatkan di sini R-nya di sini ya. Maka boleh kita buatkan R1-nya ya. Tadi adalah turunan kita udah buatkan. Untuk mencari langkah pertamanya adalah kita akan cari turunan pertamanya ya. Oke, ini ya Y1-nya sama dengan 0 dan Y2-nya sama dengan 0. Kita akan buatkan untuk si turunan R terhadap si Q1 ya. Maka boleh kita tuliskan di sini terhadap si Q1 berarti ini 160, turunkan aja terhadap si Q1 ya. 160 Q1 berarti 160 ya. Dikurang ini turunkan terhadap si Q1 berarti 6 Q1 dikurang 6 Q1 dikurang. Di sini adalah 2Q1 Q2. Maka kalau turunkan terhadap si Q1, maka Q2 ini sebagai konstanta ya. Jadi hasilnya adalah 2Q2. Oke, di sini 2Q2 kuadrat ini sebagai konstanta, ini semua adalah sebagai konstanta. Tadi adalah turunannya sama dengan 0. Nah, sekarang untuk kita buatkan turunan untuk turunan pertamanya ya untuk fungsi pendapatan di Q2. Oke, kita turunkan terhadap si Q2 ini jadi 0, ini juga jadi 0. Oke, kita turunkan jadi si Q2 berarti ini menjadi 2Q1 Q2 berarti 2Q1 ya. Saya tuliskan supaya sejajar. Saya buatkan di sini 2Q1 dikurang 2Q1 ya. Kemudian ini diturunkan terhadap si Q2 berarti adalah 120. 120. Kemudian dikurang dengan kita turunkan terhadap si Q2 berarti ya. Berarti dikurang dengan 4 Q2 sama dengan 0. Oke, maka kita bisa buatkan dengan bentuk begini. Kita bisa buatkan persamaan fungsinya ya. Fungsinya akan menjadi seperti ini ya. Fungsinya berarti
minus 6Q1 dikurang 2Q2 berarti sama dengan minus 160. Kemudian di sini minus 2Q1 dikurang dengan 4Q2 sama dengan minus 120. Oke, nah untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, dulu kan kita pernah buatkan ini ke dalam bentuk matriks ya. Untuk matriksnya bisa kita tuliskan menjadi minus 6, minus 2, minus 2, 4 dikali dengan Q1, Q2. Nah, untuk menyelesaikan ini yang bisa kita buat tuliskan menjadi minus 160 dengan minus 120. Nah, ini yang akan kita cari. Gimana mencari Q1-nya? Oke, dulu kita gunakan pakai Hessian itu ya. Mencari Q1-nya, maka kita cari determinan dari ini ya, dengan menggantikan hasilnya ini dengan pada kolom pertama ini. Karena kita mau cari Q1 ya. Berarti determinan dari minus 160 minus, ini tadi kita gantikan ya, kolom pertama ini dengan hasil ini ya, minus 120, kolom keduanya tetap 4 per si determinan dari si matriks tersebut. Berarti ada minus 6, minus 2, minus 2, 4. Oke, berarti ini sama dengan minus 160, berarti minus 160 dikali 4 dikurang dengan minus 2 dikali dengan minus 120. Dapatlah hasilnya ini adalah minus, ini adalah 400 ya, per. Oke, determinan yang di bawah ini adalah berarti adalah minus 6 kali minus 4 kali 4 dikali dikurang dengan minus 2 dikali minus 2. Maka dapat hasilnya ini adalah yang di bawah itu adalah 20, maka dapat hasilnya adalah 20. Oke, itu adalah untuk Q1. Nah, si Q2-nya sama konsepnya. Maka kita mencari Q2 berarti ini minus 6. Minus 2 kita gantikan kolom kedua ini dengan hasil tadi ya, minus 160, minus 120 per determinan dari matriks tadi ya, minus 2, 4. Oke, maka dapat hasilnya berarti langsung aja di sini minus 6 dikali minus 120, kemudian dikurang dengan min 160 dikali dengan minus 2 per yang ini tadi 20. Ini kalau dicari hasilnya, dihitung, itu sama ya 400 per 20, maka dapat hasilnya adalah 20. Oke, nah berapa terjawablah sudah yang A. Berapa jumlah produk 1 berarti adalah 20, yang produk yang harus diproduksi dan dijual adalah 20. Nah, berapa pendapatan maksimum itu? Untuk mencari pendapatan maksimumnya, maka akan kita lihat ya. Nah, kita cek dulu turunan keduanya. Oke, turunan keduanya. Yang pertama, tadi di atas kita sudah buatkan. Maka kita cek determinan dari Y11 ya. Determinan dari Y11 itu sama dengan, kalau dia negatif, maka dia akan memberikan nilai Y maksimum. Kalau turunan pertama di determinan Y11 lebih besar dari 0, maka dia akan memberikan Y yang minimum. Lebih besar dari 0, Y minimum ya. Nah, kita berapakah Y11? Berarti Y11 kan yang ini ya. Minus 6. Oke. Determinan dari minus 6 berarti itu kan lebih kecil dari 0 ya. Kemudian yang kedua kita lihat ini D1-nya ya. Di si D2-nya berarti telah determinan dari si H-nya ya. Sorry, si H ini ya. Berarti itu sama dengan determinan dari si matriks itu. Minus 6, minus 2, minus 2, 4. Berarti ini sama dengan 20. Ini lebih besar dari 0. Oke, dari sini kita bisa lihat kalau di atas tadi D1 lebih kecil dari 0, D2-nya lebih besar dari 0, maka dia akan memberikan nilai, ini kan definitif negatif ya, definitif negatif sesuai dengan tabel di atas tadi, artinya dia akan memberikan pendapatannya Y-nya maksimum. Nah, berapa pendapatan maksimum itu? Sorry, berarti pendapatan maksimum bukan Y, R. Dari sini maka kita bisa buatkan R, berarti sama dengan tinggal kita substitusikan aja. Q1-nya udah dapat 20, Q2-nya 20. Berarti adalah
160 kali 20 dikurang 3 kali 20 kuadrat dikurang dengan 2 kali 20 kali 20 dikurang 2 kali 20 kuadrat ditambah dengan 120 kali 20 dikurang 180. Maka dapatlah hasilnya adalah 2620. Oke, itulah pendapatan maksimumnya. Oke, kita berikutnya akan lihat contoh soal dalam minimasi ya. Kita maunya adalah biaya itu seminimal mungkin. Nah, contohnya kita akan lihat di sini diberikan fungsi biaya. Fungsi biaya itu adalah C sama dengan ini persamaannya 8Q1 kuadrat dikurang 6Q2 kuadrat dikurang 2Q1Q2 dikurang 40Q1 dikurang 42Q2 ditambah dengan 180. Nah, ini konsepnya mirip-mirip saja, jadi saya akan jelaskan cepat ya. Nah, yang ditanyakan berapakah jumlah produk 1 dan produk 2 yang harus diproduksi sehingga diperoleh biaya minimum. Oke, yang kedua berapakah biaya minimum itu ya. Kita akan lihat dari sini, kita turunkan dulu terhadap Q1 ya. Kita bisa dapat di sini bahwa C1 berarti turunkan terhadap si Q1 ya. C turunkan terhadap si Q1, maka dapat hasilnya adalah 16 Q1 dikurang dengan 2Q2 dikurang 40. Dan C2-nya turunan terhadap Q2 adalah 12 Q2 dikurang dengan 2 Q1 dikurang dengan 42. Atau ini bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan ya. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan berarti 16 Q1 dikurang 2 Q2 berarti sama dengan 40. Yang persamaan kedua berarti 2 ya. Sorry, inilah 2 minus 2 Q1 kita susun. Langsung minus 2 Q1 ditambah dengan ini sama dengan tadi ditambah dengan 12 Q2 berarti sama dengan 42. Langsung aja kita akan cari Q1-nya, berarti kita gantikan tadi determinannya, si berarti ini persamaannya ya, kita gantikan 16 Q dengan minus 2 ini dengan 42 ya. 42, kemudian ini minus 2, minus 2, 12 ya. Per determinan dari si matriksnya itu adalah 16 minus 2 minus 2, 12. Maka dapat hasilnya langsung aja ini dikalikan aja silang baru dikurangkan dengan ini. Berarti hasilnya adalah 480 ditambah 84 per 192 dikurang 16 kali 12 ya. Dikurang dengan 4 maka dapat hasilnya adalah 564 per 188. Hasilnya adalah 3. Oke, kemudian si Q2-nya kita gantikan aja langsung. Berarti ini 16 minus 2 gantikan kolom kedua dengan hasil itu ya 4042. Maka dapat hasilnya ini per ya sama dengan determinan matriks ya. Determinan berarti sama dengan langsung aja berarti 672 ditambah 80 per 188 dapat hasilnya adalah 4. Itulah dia si Q2-nya. Jadi kalau ditanyakan berapa produk 1 yang harus dijual, berarti 3, produk 2 yang harus dijual adalah 4. Nah, kemudian kita akan cari berapa biaya minimum tersebut, kita akan cek dulu apakah ini biaya minimum atau enggak. Nah, kita lihat dulu dari determinan dari si baris pertama, kolom pertama itu adalah yang ini ya, 16. Maka boleh kita tuliskan di sini. D1 berarti adalah determinan dari 16, berarti lebih besar dari 0. D2-nya langsung aja adalah si determinan dari si ini ya, determinan dari 16 minus 2, minus 2, 12. Ini tadi determinannya adalah 188 ya. 188. Inilah lebih besar dari 0. Coba perhatikan di sini. D1 lebih besar dari 0, D2 lebih besar dari 0, maka ini yang berdasarkan tabel di atas tadi adalah definitif yang positif. Artinya ini akan menjamin adalah bahwa biaya minimum ya, biaya minimum. Nah, berapa biaya minimum tersebut? Kita akan jawab yang B ini. Berapa biaya minimum tersebut? Kita tinggal masukkan aja ke C di sini. Kita substitusikan aja tadi Q1 dan Q2-nya ya. Berarti 8 kali Q1-nya adalah 3 kuadrat ditambah dengan 6 kali
Q2 kuadrat berarti 4 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 4 dikurang 40 dikali Q1 itu adalah 3 dikurang 42 dikali 4 ditambah dengan 180. Kalau sudah dihitung ini sekitar, nah langsung aja ya 8 kali 32 itu adalah 8 kali 3 kuadrat adalah 9 ya. Nah, berarti adalah 72 ya. Berarti ini sama dengan 72 ditambah dengan 96 dikurang 24 dikurang 120 dikurang 168 ditambah 180 maka dapat hasilnya adalah 36. Oke, itulah dia yang B-nya. Berapa biaya minimumnya? Berarti adalah biaya minimumnya adalah 36. Nah, kita akan lanjut lagi ke maksimasi laba. Oke, dibuatkan contohnya, fungsi pendapatan adalah R12Q1 ditambah dengan 8Q2 dan diberikan fungsi biaya adalah C3Q1 kuadrat ditambah dengan Q2 kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah produk 1 dan produk 2 yang harus diproduksi dan dijual sehingga diperoleh laba maksimum. Berapa langkah laba maksimum? Ini konsepnya sama juga dengan yang tadi. Kita akan buatkan dulu persamaan labanya apa? Ya, dari sini kita buat B berarti sama dengan R dikurang dengan C. Langsung aja, berarti langsung kurangkan aja R dikurang C, dapat hasilnya nanti adalah 12 Q1 ditambah dengan 8 Q2 dikurangi dengan 3 Q1 kuadrat ditambah dengan 2, dikurang ya, ini dikurang dengan, karena dikurangkan ya, dikurang dengan 2 Q2 kuadrat. Oke, sama konsepnya, kita tinggal cari dulu laba ya, turunan laba terhadap Q1-nya ya, maka kita bisa tuliskan P1-nya, berarti kita turunkan terhadap Q1, berarti hasilnya adalah 12, maka yang lain ini jadi konstanta ya, kita turunkan ini berarti adalah dikurang dengan kita turunkan terhadap si Q1. Oke, ini berarti 6 Q1 ya, 6 Q1 berarti sama dengan 0. Oke, kemudian P2-nya, P2 berarti kita turunkan terhadap si Q2 ya, dapat hasilnya adalah 8 dikurang 4Q2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa buat persamaannya berarti langsung aja ya. 6Q1 berarti sama dengan 12 ya. Maka Q1-nya sama dengan 2. Dan dari sini juga kita peroleh Q2-nya sama dengan 2. Ya. Berarti 4Q2 sama dengan 8. Maka Q2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita akan cari turunan keduanya ya. Dari si kolom pertama baris pertama ya. Nah, laba untuk laba 11 berarti di kolom pertama baris pertama itu kan sama dengan kita buatkan dulu matriksnya ya. Matriksnya ini berarti boleh kita tuliskan matriksnya, kalau kita tuliskan ini ke dalam bentuk matriks ya. Nah, Q1-nya berarti adalah minus 6, Q2-nya 0 berarti ya. Oke, kalau di sini Q1-nya 0, Q2-nya adalah minus 4. Dikali dengan Q1, Q2. Oke, Q1, Q2 berarti sama dengan hasilnya. Hasilnya itu tadi berapa? Itu adalah minus 12 ya. Minus 12 sama minus 8. Oke, berarti boleh kita tuliskan matriksnya adalah minus 0. Ini ya, minus 6, 0 sama 0, minus 4. Oke, kita cari dulu laba 11 berarti adalah di minus 6 ya. Minus 6 ini berarti adalah lebih kecil dari 0. Kemudian kita akan cari H, ini adalah laba 11 inilah D1-nya ya. H-nya berarti untuk di D2, kita cari aja determinan dari sini langsung. Determinan dari minus 6, 0, 0 minus 4 berarti sama dengan 24. Ini lebih besar dari 0 ya. Nah, karena D1 adalah lebih kecil dari 0, D2-nya lebih besar dari 0, maka kita bisa ini kan simpulkan adalah dari positif yang negatif ya, berdasarkan tabel yang di atas tadi. Artinya ini menjamin laba maksimum. Nah, berapakah, berarti kita udah dapat ya yang A ini jumlah produk yang harus produk 1, 2, produk 2 adalah 2. Berapa laba maksimumnya? Kita tinggal cari aja, masukin aja ke persamaan yang di sini tadi, yang di awal ini. Dengan memasukkan Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 2 ya. Laba maksimum berarti 12 kali 2 ditambah 8 kali 2
dikurang 3 kali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 kuadrat. Maka dapat hasilnya adalah 24 ditambah 16 dikurang 12 dikurang dengan 8. Maka dapat hasilnya adalah 20. Oke, demikian penjelasan saya. Maka pendapatan maksimumnya, maksimum labanya adalah 20. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk marginal rate technical substitution ya, atau MRTS. Oke, nah MRTS rumusnya adalah, kita lihat dulu ya yang pertama, tapi sebelum ke rumus, definisinya dulu ya. MRTS adalah suatu tingkatan di mana tenaga kerja atau labor dapat disubstitusikan. Ingat, berarti substitusi satu tenaga kerja dengan modal. Sementara outputnya akan tetap konstan ya, akan tetap ya. Kemudian di sini MRTS, artinya MRTS-nya dapat 3. Artinya apabila terjadi penambahan satu unit tertentu, suatu modal ya, satu unit modal ya tertentu ya, maka akan terjadi penambahan 3 tenaga kerja. Jadi kalau misalnya yang kita substitusikan ya, jadi kalau kita tambah satu unit modal, maka akan terjadi penambahan 3 tenaga kerja dengan tadi, sementara outputnya konstan ya. Oke, kita akan buatkan contohnya. Marginal rate technical substitution. Nah, ini rumusnya ya. Sorry, sebelum contoh kita buat rumus MRTS berarti adalah minus DC per DL. Oke. Nah, kalau diketahui fungsi produksinya Q adalah dalam persamaan fungsi FCL, maka MRTS berarti adalah min DQ, DC per DL ini berarti adalah min DQ per DL per DQ per DC. Oke, lihat di sini Q-nya diketahui, maka DQ, dari sini kita bisa buatkan DQ per DC, dan dari sini juga kita buatkan DQ per DL. Oke, nah kita akan lihat dari sini MRTS minus DQ per DL per DQ per DC. Berarti ini samanya min DQ per DL dibagi dengan DQ per DC. Nah dari sini tadi kita bisa tuliskan DQ per, kita peroleh DQ per DC ya, atau DQ per DL. Nah berarti sama dengan ini min DQ per DL kita bisa peroleh dikalikan dengan, karena kita bisa dapat DQ per DC ya. Oke, kita bisa kalikan tadi DQ per DC ini, kalau dibagi dengan DQ per DC, kita bisa kalikan dengan DC per DQ. Maka dapatlah hasilnya adalah min DC per DL. Oke, kita akan buatkan contoh. Nah, diberikan di sini ada fungsi produksi ya. Fungsi produksinya adalah Q sama dengan 0,2 C pangkat 0,5. ditambah dengan 0,8 L pangkat 0,5, di mana C itu adalah 160 dan L-nya itu adalah 40. Hitunglah MRTS-nya dan jelaskan artinya. Oke, kita akan cari MRTS. Ini tanyakan, jelaskan artinya ya. Kita akan cari MRTS-nya. Oke. Dari sini kita lihat dulu Q-nya sama dengan 0,2 C pangkat 0,5 ya, C-nya 160 ya. Maka boleh kita cari di sini. Dari persamaan ini kita bisa buat 2 ya. DQ karena terhadap si DC. DQ terhadap si DC berarti kita turunkan si Q terhadap si C. Oke, L-nya berarti akan menjadi konstanta, turun konstanta akan menjadi 0 ya. Turunkan aja 0,5 dikali dengan, langsung aja ini berarti adalah 0,5 dikali dengan 0,2 ya, itu pangkatnya turunkan, dikali C pangkat minus 0,5. Maka dapat hasilnya adalah 0,4 ya. Ini berarti C pangkat minus 0,5. Oke, kemudian dari sini, karena tadi kita bisa cari dari sini DQ per DL. DQ per DL, maka kita turunkan ini terhadap si L. Maka C ini jadi konstanta. Berarti 0,5 dikali dengan 0,8 dikali dengan L pangkat kurangkan 1 aja, minus 0,5. Maka dapat hasilnya, sorry, ini adalah 0,4 ya, 0,5 kali 0,2 itu adalah
0,1. Maaf ya, inilah 0,1 dan inilah 0,4. Ini L pangkat minus 0,5. Ini juga pangkat minus 0,5. Oke, sudah dapat dq per dc, dapat dq per dl. Sedangkan tadi kita bisa buatkan di atas MRTS itu sama dengan minus dq per dl dibagi dengan dq per dc. Karena tadi itu ya dikali yang kita pakai gunakan di sini yang berantai itu ya dq. Ini tadi sorry. MRTS itu dari dc per dl ya. Sama dengan dc per dl tadi ini ya. dc per dl. Oke, dc per dl itu berarti sama dengan dc per dq kali dengan dq per dcl. Tapi dq per dl ya. Oke, tapi yang kita dapat di sini kita bisa buatkan coba ya dc per dl berarti sama dengan ini adalah dc per dq gitu ya. Dikalikan dengan dq per dl. Tapi karena persamaannya Q sama dengan, kita bisa cari dq per dc dan dq per dl. Langsung aja, min dq per dl. Berarti dq per dl adalah minus 0,4 L pangkat minus 0,5 per dl-nya adalah dibagi dq per dl ya. dq per dc berarti lah 0,1 kali c pangkat minus 0,5. Oke, berarti ini jadi 0, minus ya. Minus 0,4 dibagi dengan 0,1 berarti lah minus 4. Nah, ini L akar berarti ya. Pangkat minus setengah. Maka boleh saya tuliskan di sini berarti akar dari C per L. Karena inilah pangkat negatif. Atau boleh saya tuliskan di sini berarti lah minus 4. Akar C-nya berapa? 160 dan L-nya adalah 40. 160 dengan 40 adalah 4 ya. Berarti minus 4 kali 2, maka dapat hasilnya adalah minus 8. Oke, artinya apa? Jadi apabila ada terjadi pengurangan unit tertentu satu modal ya, satu unit, maka harus terjadi pengurangan tenaga kerja 8. Jadi kalau ada pengurangan satu unit modal, maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 8. Oke, thank you. Demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.